saat ini kita akan melakukan konseling tahap 3. Nah, untuk mengetahui perkembangan yang sebelumnya kita telah melakukan pertemuan, saya ingin menanyakan bagaimana nih Kak Fakih perkembangannya. Apakah dalam 2 minggu kemarin pertemuan 1 dan 2 ada perubahan yang Kak Fakih rasakan atau tidak ada? Mestinya ada. Saya mau perubahan apa ini? Perasaan saya ini mau betul-betul niat untuk berhenti pemakaian. Pastinya saya mau itu. Dan niatnya saya sudah kumpul, sudah pasti mau berhenti. Oke, jadi dalam 2 minggu terakhir itu tidak pernah memakai lagi ya? Untuk pemakaian terakhir saya pas sebelum 1 minggu kita pertemuan pertama. Oh, sebelum. Oke, berarti pas sudah pertemuan pertama sampai sekarang sudah tidak ada lagi? Tidak ada. Oke, sangat luar biasa ya Kak Fakih perubahannya. Nah, saat ini kita akan membahas mengenai cara yang tepat supaya Kak Fakih lebih cepat lagi nih prosesnya, supaya lebih terbebas dari narkoba. Oke, memang tidak mudah ya untuk melepas hal-hal yang sudah ketergantungan. Betul. Nah, di tahap saat ini kita akan bahas apa sih yang harus Kak Fakih lakukan supaya Kak Fakih mudah untuk melakukan proses penyembuhan. Ya, terima kasih sebelumnya. Oke, kira-kira menurut Kak Fakih apa ya yang bisa Kak Fakih lakukan? Oh, bukan. Kayaknya cari meluangkan waktu. Meluangkan waktu. Supaya, tapi gara-gara efek ketergantungan atau sako itu yang sangat susah untuk saya lupakan. Oke, jadi di sini dari saya sendiri ada sebuah tahap yang bisa kita lakukan supaya Kak Fakih bisa terbebas dari narkoba. Nah, apakah Kak Fakih bersedia untuk mengikuti rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak BNN? Pastinya saya bisa mau dan sepanjang umur mau semua. Oke, sebelumnya Kak Fakih pernah mendengar mengenai rehabilitasi itu apa? Untuk saya kayaknya saya belum tahu apa itu rehabilitas, khususnya untuk pemakai atau pengguna. Oke, jadi sini saya jelaskan sedikit ya. Jadi proses program rehabilitasi yang dilakukan oleh pihak BNN adalah cara bagaimana pemakai atau yang klien yang menggunakan itu bisa melakukan rehabilitasi agar terbebas dari narkoba. Caranya yang pertama melakukan proses konseling. Nah, seperti kita saat ini kita melakukan proses konseling. Kak Fakih sudah mendapatkan perubahan kan? 2 minggu terakhir setelah melakukan konseling. Perubahan yang dalam hal niat. Ya, niatnya sudah tidak ada lagi. Keraguan itu kan. Sudah mulai mencoba untuk tidak memakai lagi. Nah, itu suatu hal yang sangat luar biasa dari Kak Fakih sehingga bisa terbebas. Ya. Itu tahap awal yang sangat baik, oke? Nah, untuk proses konseling ini juga membantu Kak Fakih mengenali masalah atau perilaku yang memicu ketergantungan, kan? Ya. Betul kan? Nah, serta mencari strategi untuk mengatasi masalah yang Kak Fakih rasakan. Oke, yang kedua itu kita melakukan terapi kelompok. Nah, di BNN juga ada yang namanya terapi kelompok. Di situ kita akan melakukan diskusi dengan sesama klien yang memakai dan memberikan motivasi, bantuan dan dukungan. Selain melakukan
konseling bersama saya, terapi kelompok bersama saya, Kak Fakih juga akan melakukan konseling bersama pihak BNN karena mereka lebih paham cara mengatasi kasus Kak Fakih. Oke? Nah, untuk hal yang paling sangat penting yang Kak Fakih lakukan adalah beribadah. Nah, dengan beribadah yang kita tahu kan itu keagamaannya Kak Fakih, spiritualnya. Nah, dengan pembinaan seperti itu Kak Fakih bisa memperkuat nilai-nilai seperti itu. Bisa dipahami ya? Kan di dalam agama juga terdapat peraturan-peraturan yang disampaikan oleh kitabnya masing-masing, oleh Tuhannya masing-masing, bahwa melakukan hal itu tidak benar. Oke? Jadi dengan hal itu mungkin Kak Fakih lebih kuat lagi. Oke. Nah, tahap terakhir dari proses rehabilitasi itu, Kak Fakih akan melakukan program terapeutik community TC atau program yang disebut Drug Free Self Help Program yang memiliki 9 elemen seperti partisipasi aktif, feedback, keanggotaan, role modeling atau lainnya. Nah, di sini kita bisa mengenal lebih dalam lagi tentang diri Kak Fakih melalui 5 area pengembangan, baik dalam kepribadian Kak Fakih, manajemen perilaku, emosi psikologi, intelektual, dan lainnya. Oke, bisa dipahami ya? Bisa. Nah, di sini juga saya memiliki suatu hal yang bisa Kak Fakih lakukan. Oke, dengan cara melakukan penilaian setiap hari dalam diri Kak Fakih. Jadi di sini setiap harinya Kak Fakih melakukan kayak menilai apakah ada godaan yang datang, cara Kak Fakih melepasnya bagaimana, terhindar dari godaan itu bagaimana. Oke? Pokoknya setiap hari itu apa yang Kak Fakih lakukan supaya tidak mengkonsumsi. Bisa ya? Bisa. Jadi nanti di pertemuan keempat apa yang Kak Fakih dapatkan, bagaimana cara Kak Fakih melakukan. Jadi itu mungkin hal yang mudah supaya lebih memantapkan lagi, lebih memahami lagi. Oke? Sampai di sini Kak Fakih bisa pahami ya? Bisa. Nah, mungkin ada yang Kak Fakih mau tanyakan mengenai rehabilitasi. Wah, kayaknya tidak ada. Paham maksud saya. Oke, jadi di sini dari komitmen Kak Fakih lagi ya. Nah, mungkin itu saja untuk pembahasan kita di pertemuan ketiga. Kita akan melakukan kembali pertemuan keempat untuk mengenal bagaimana perkembangan selanjutnya, untuk melihat perkembangan selanjutnya bagaimana. Ya. Oke? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya Kak Fakih sudah mau bertemu saya dan melakukan konseling dengan baik. Ya. Oke, saya tutup pertemuan hari ini. Selamat malam. Malam.